Nah, di lain sisi ya, kalau misalnya Fadlizon setuju dengan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS, maka bisa jadi dirinya akan dilempar HP oleh Prabowo. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Tidak salah ketika Presiden Jokowi mengangkat Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat TNI. Komitmennya dalam melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme tidak bisa diragukan lagi kalau menurut saya. Benar gak? Hal itu bisa dilihat kok semenjak beliau ini menjabat sebagai Pangdam Jaya yang membuat kelompok ex-FPI kocar-kacir karena kehilangan baliho Imam Jumbonya. Masih ingat kan kejadian itu? Dan atas kejadian itu semua, akhirnya beliau menjadi Pangkostrat dan kemudian berhasil menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI AD. Nah, kemarin ini Kasat TNI Dudung Abdurrahman kembali memberikan instruksi tegas kepada jajarannya, kepada pasukannya. Beliau menginstruksikan jangan pernah ragu untuk menghadapi kelompok radikal yang memang saat ini diketahui perkembangannya hanya dalam hitungan menit coba. Lah ini kan parah sekali. Selain itu, Dudung Abdurrahman juga meminta agar prajuritnya secara tegas dalam mengambil sikap terhadap pengganggu Pancasila. Nah, jujur saja, saya sangat suka sekali dengan instruksi yang disampaikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan yang mengejutkan lagi adalah beliau juga mengungkapkan bahwa kelompok radikal ini telah memasuki beberapa elemen masyarakat. Salah satunya adalah elemen mahasiswa. Nah, gimana? Parah sekali kan kalau kondisinya seperti ini. Dan hal itulah yang diungkapkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman usai hasil rapat pimpinan atau rapin bersama Kementerian Pertahanan tahun 2022 beberapa hari yang lalu. Nah, coba bayangkan, sudah sampai begitu parahnya kelompok radikal menggerogoti negara ini. Lantas apakah ini tidak bahaya bagi keutuhan bangsa dan negara kita ke depannya nanti? Tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, benar gak? Dan nampaknya apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman tersebut membuat seorang Fadlizon, anak buah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi panik. Kasihan sekali Fadlizon ini. Jadi Fadlizon ini menyindir Jenderal Dudung Abdurrahman dengan mengatakan bahwa salah satu tugas berat yang ada dalam konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu kata Fadlizon. Lah sekarang apakah Fadlizon selama ini belum sadar juga bahwa banyak sekali generasi muda bangsa kita yang diracuni otaknya oleh paham-paham radikalisme? Apakah Fadlizon ini juga belum paham bahwa sudah ada 3% anggota TNI yang terpapar oleh paham radikalisme? Dan itulah yang disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan era sebelumnya. Bahkan spektrum ancaman TNI saat ini semakin meluas, mulai dari soal radikalisme hingga terorisme. Jadi kalau Kasat TNI Dudung Abdurrahman menginstruksikan kepada pasukannya untuk mewaspadai kelompok radikal, apakah itu bukan bagian dari menjaga keamanan negara? Nah, coba dipikirlah hal itu. Apakah itu juga bukan bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa? Kan itu pertanyaannya. Jadi kenapa seorang Fadlizon ini harus panik coba? Harusnya Fadlizon itu berkaca pada dirinya. Mengapa dia ini bisa ketipu oleh seorang Ratna Sarumpait yang katanya pernah digebuki oleh orang. Padahal saat itu wajah Ratna Sarumpait lebam bukan karena digebukin oleh orang. Dan juga bukan karena habis dianiaya oleh orang. Tapi ketika wajah Ratna Sarumpait lebam, ini kan karena memang habis operasi plastik. Dan Fadlizon tidak tahu soal itu. Memang lucu sekali seorang Fadlizon ini. Kemarin juga di saat ketua umumnya Prabowo Subianto dihina oleh Edi Mulyadi CS, dia juga tidak berkomentar apapun. Fadlizon ini hanya terdiam. Lah sekarang ketika Jenderal Dudung Abdurrahman menginstruksikan kepada pasukannya, kepada bawahannya untuk mengantisipasi gerakan radikalisme, lah kok seorang Fadlizon ini langsung panik coba. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Jujur saja ya, lah ini kan aneh.
Sekarang beginilah, usai menggelar rapat pimpinan bersama Kementerian Pertahanan, Jenderal Dudung Abdurrahman ini kan kemudian memberikan arahan atau instruksi kepada anak buahnya bahwa kelompok radikal ini telah memasuki beberapa elemen masyarakat. Salah satunya yaitu elemen masyarakat dari mahasiswa. Nah, terus pertanyaannya, kenapa di saat Jenderal Dudung menyampaikan hal tersebut, malah Fadlizon ini panik? Nah, ada apa dengan Fadlizon? Ada apa? Apakah dia ini ada hubungannya dengan kelompok radikal? Karena kalau dilihat dari rekam jejak digitalnya ya, Fadlizon ini memang akrab sekali dengan kelompok radikal itu. Ya, sekarang contohnya, ketika ada organisasi HTI yang akan dibubarkan oleh pihak pemerintah, dedengkot HTI yang bernama Ismail Yusanto menemui seorang Fadlizon untuk meminta perlindungan, coba. Lah ini kan parah sekali, coba. Coba bayangkanlah, organisasi HTI, organisasi yang terlarang, yang jelas-jelas tidak mengakui Pancasila, tapi malah dibantu oleh seorang Fadlizon. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya, bener gak? Bahkan bukan hanya HTI loh ya, tapi ketika FPI dibubarkan oleh pihak pemerintah, lagi-lagi seorang Fadlizon bersuara keras menentang pembubaran FPI. Nah, saya masih ingat sekali ketika FPI dibubarkan, Fadlizon mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan demokrasi. Makanya saya tidak heran ketika Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan instruksi kepada prajuritnya untuk mengantisipasi gerakan radikalisme, maka seorang Fadlizon pun mendadak panik. Ya, sekarang logika sederhananya sajalah. Kalau saya bukan bagian dari kelompok radikal tersebut, terus kenapa saya harus panik? Kecuali kalau saya ada di barisan kelompok itu, ya ceritanya akan beda lagi. Bener gak? Ya seharusnya Fadlizon ini berkomentar keras lah ketika ketua umumnya dihina, dikatakan macan yang mengeong oleh seorang Edi Mulyadi CS. Tapi faktanya apa? Seorang Fadlizon ini justru hanya diam 1000 bahasa, tidak berkomentar apa-apa. Nah, jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah diamnya Fadlizon karena yang menghina itu adalah teman-temannya? Atau diam-diam Fadlizon ini setuju dengan ucapan Edi Mulyadi? Ya kan cuma ada dua itu kemungkinannya. Karena kalau Fadlizon ini melawan Edi Mulyadi CS, maka nanti takutnya dianggap memusuhi teman sendiri. Nah, kan jadinya nggak enak, bener gak? Makanya Fadlizon ini lebih memilih untuk diam. Nah, di lain sisi ya, kalau misalnya Fadlizon setuju dengan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS, maka bisa jadi dirinya akan dilempar HP oleh Prabowo. Ya, jadi apa yang dialami oleh Fadlizon ini ibarat buah si malakama. Mau maju kena, mau mundur juga kena. Nah, makanya lebih baik dia ini diam saja ketika Prabowo dihina. Kasihan sekali nasib Fadlizon ini. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Nah, untuk video pernyataan Jenderal Dudung nanti, silakan bisa disimak di akhir video ini. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jangan pernah takut untuk melawan segala bentuk radikalisme. Kita dukung terus Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Tidak ada satupun pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Negara-negara luar yang daratannya satu daratan itu terpecah apalagi kita yang 17.000 pulau. Dengan Pancasila kita masih tegak berdiri. Oleh karenanya jangan coba-coba mengganggu Pancasila, mengganggu persatuan dan kesatuan, dan kalian hadir. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu. Saya minta kalian harus jadi petarung, jagoan, dan pemberani. Jangan jadi ayam sayur. Kalau diadu, kalahan.